Kalau dia terbiasa main jadi fullback kanan, dia jadi lebih cocok ngasih posisi Skriniar nih. Gue jadi ragu nih, jangan-jangan bukan De Vrij yang dijual. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Bintang. Hari ini gue ingin ngebahas pemain yang sedang sangat erat dikaitkan pindah ke Inter dengan status bebas transfer. Namanya Matthias Ginter, main di Borussia Mönchengladbach. Oleh karenanya gue pakai baju Jerman nih, tapi di belakangnya nomor punggung 8 namanya Ozil, bukan Matthias Ginter. Matthias Ginter dibandingkan Scamacca, dibandingkan siapa lagi, Fratesi, dibandingkan banyak sekali pemain-pemain yang Onana, itu singkat banget. Baru muncul akhir-akhir ini, tiba-tiba berita dari yang gue baca sudah penawaran kontrak 4 tahun gitu ya. Gue sangat memaklumi. Kenapa? Karena ini prospektif banget pemainnya, usianya masih 27 tahun, bukan masih ya, berarti ini golden age gitu ya. Kelahiran 94, 27 tahun, statusnya bebas transfer, rutin main bersama timnas, pernah meraih Piala Dunia walaupun nggak main, waktu itu bersama Jerman. Dia juga sudah mendapatkan, apalagi nih gelar-gelarnya, mendapatkan DFB Pokal, berarti Piala Jerman 1 kali, pernah Confederation juga, Piala Konfederasi. Artinya di usia 27 tahun dia sudah meraih banyak banget piala. Gue coba bikin komparasi dengan Stefan De Vrij. Walaupun ini judulnya Cerewetin Bintang, mohon maaf, pinginnya sih yang nonton umum, gak cuma anak-anak Inter. Dan gue juga berharap semoga ada teman-teman yang nonton Bundesliga ngasih pendapat ya, ini Matthias Ginter seberapa hebat sih. Ini coba di layar gue coba perbandingkan dengan Stefan De Vrij. Kenapa Stefan De Vrij? Karena kemungkinan besar kalau dia datang, dia akan gantiin De Vrij. De Vrij value-nya saat ini 45 juta. Jadi ada yang bilang bahwa dia masih laku dijual antara 40 sampai 50. Sementara Matthias Ginter di usia 27 tahun, cuma beda 2 tahun dari De Vrij, cuma 24 juta nih teman-teman. Apa yang menyebabkan Matthias Ginter value-nya ini setengahnya si De Vrij? Apa karena dia membela klub yang saat ini di Liga Jerman sih posisinya sangat biasa aja ya, di peringkat 14 dari 18 tim bahkan. Mungkin ini juga yang menyebabkan si Ginter nggak memperpanjang kontrak. Dia harusnya sudah mulai pindah ke tim yang lebih bagus. Tapi kalau dia nggak diincar Munchen pun aneh, karena Liga Jerman itu kan biasanya pemain-pemain hebat pasti ujung-ujungnya ke Munchen. Itu dia yang membuat gue agak khawatir, ini sebagus itukah sampai dia gantiin De Vrij? Apakah jangan-jangan dia blunder? Dari segi tinggi badan lebih tinggi Ginter dibandingkan De Vrij. De Vrij 189, Ginter 191. Kemudian kakinya sama-sama kaki kanan. Nah ini teman-teman yang menariknya dari Ginter. Dulu pada tahun 2014-2015 atau 2015-2016 ya, gue jadi lupa, 2015-2016 itu Dortmund lagi jelek-jeleknya. Saat itu Dortmund yang nangani Jurgen Klopp. Padahal di tahun-tahun sebelumnya Jurgen Klopp itu selalu ngebawa Dortmund pada posisi yang bagus-bagus banget. Permainannya Dortmund lagi gokil-gokilnya. Jadi pada tahun 2015-2016 si Dortmund lagi jelek-jeleknya. Di paruh kedua Liga Jerman itu ada di peringkat 2 terbawah di tangannya Jurgen Klopp. Sebelumnya bagus-bagus terus. Peringkat 2 terbawah pun cuma unggul selisih gol dari peringkat yang terbawahnya. Nah, tapi di musim tersebut akhirnya si Dortmund berakhir di peringkat 7, terus menjadi runner up DFB Pokal juga, dan akhirnya di musim berikutnya Jurgen Klopp mengundurkan diri dan diganti oleh Thomas Tuchel. Thomas Tuchelnya Chelsea. Tuchel, ngomongnya Tuchel apa Tachel teman-teman? Tuchel, dia ini sebelumnya nangani klub Jerman namanya Mainz. Mainz di tangan Tuchel bagus banget.
pernah ada di peringkat 5 juga. Akhirnya pindah ke Dortmund. Jurgen Klopp lucunya sebelum ngelatih Dortmund dia juga ngelatih Mainz. Jadi Tuchel ini diharapkan membawa aura segar, kehebatan persis kayak Jurgen Klopp, walaupun di akhir-akhir sempat ambruk, tapi Jurgen Klopp membawa kebangkitan juga kan untuk Dortmund. Nah, Tuchel dari Mainz pindah ke Dortmund. Di tangan si Tuchel dalam 15 pertandingan Borussia Dortmund itu menang 11 kali. Kemudian sisanya seri. Di pertandingan ke-16 akhirnya baru kalah dari Munchen dengan skor 5-1, dibantai telak. Intinya di 15 pertandingan pertama Tuchel, Dortmund gokil dan banyak pemain yang akhirnya kembali menunjukkan tajinya. Mkhitaryan dari penelusuran gua. Di 15 pertandingan Tuchel di Dortmund, 15 pertandingan 9 gol 8 assist. Kemudian Aubameyang saat itu di Dortmund di eranya Tuchel 14 pertandingan 14 gol 3 assist. Kurang gila apalagi tuh. Ada banyak pemain yang bersinar juga di eranya Tuchel. Ada Marcus Reus, Shinji Kagawa, ada Mats Hummels, termasuk Ginter. Ginter di Dortmund saat itu ketika di eranya Tuchel bagus banget. Akhirnya dari Dortmund dia pindah ke Borussia Mönchengladbach. Gue agak gak ngerti kenapa pindahnya ke Borussia Mönchengladbach ya. Sebelum di Dortmund, dia main di klub namanya Freiburg. Di Freiburg itu, dia debut di usia 18 tahun. Ketika main, dia mainnya tuh di babak kedua, langsung mencetak gol dan menjadi menjadi penentu kemenangan. Semenjak itu dia jadi pilar utama Freiburg di usia yang sangat muda, 18 tahun. Di saat itu juga dia masuk ke Piala Dunia 2014 tapi nggak main sama sekali. Nah, dari Freiburg itu karena mainnya bagus, dia pindah ke Dortmund. Di Dortmund pun ketika di tangannya Tuchel, dia juga nggak langsung main. Dia awal-awal kesulitan, nggak dapat menit bermain, lalu dia akhirnya dimainkan baru pertama kali menjadi bek kanan menggantikan pemain namanya Piszczek karena cedera. Lalu dia juga sempat menggantikan Reus karena cedera jadi gelandang. Nah, di eranya Tuchel ini dia sering main jadi gelandang, sering jadi bek kanan. Dan ketika dia di musim 2015-2016 di eranya Tuchel awal itu, di 10 laga awal, 8-nya dia main jadi bek kanan, dia mencetak 2 gol 8 assist. Dan ternyata di eranya di zaman-zamannya si Klopp juga beberapa kali si Ginter ini dimainin jadi bek kanan dan selalu mencetak assist dan gol cukup banyak. Ini nih yang agak menarik dari Ginter. Coba ya kita perbandingkan. Matthias Ginter dari 278 pertandingan di Bundesliga dia nyetak 15 gol, sama kayak De Vrij. De Vrij di Liga Italia juga 203, tapi asisnya 13 asis. Nah, dari sini gue lihat gue jadi bingung nih. Ginter ntar di Inter, Ginter keren juga. Ginter nih diplotnya jadi bek kanan, jadi wing back kanan, jadi center back sisi kanan seperti Skriniar kah? Atau jangan-jangan Skriniar yang dijual? Karena kalau dilihat dari pengalaman dia bermain, dia pernah jadi gelandang bertahan, sering main jadi bek kanan. Dia malah sering banget nyetak assist. Makanya ini di mana? Tapi ketika di Borussia Mönchengladbach ini, dia main full banget, selalu jadi center back tengah. Dia juga sempat ngelawan Inter di Liga Champion waktu zamannya Conte. Dia akhirnya lolos Borussia Mönchengladbach. Inter peringkat bontot nih gara-gara Conte geblek waktu itu. Selalu main dan jadi center back juga. Ini nih, dari kemampuan assist, membangun serangan, emang pas banget dengan gaya mainnya Simone Inzaghi. Persis banget kayak Stefan De Vrij yang bisa ngumpan-ngumpan. Cuma gue nggak tahu nih, dia terbiasa nggak main jadi 3 back nih. Mainnya jadi center back tengah kah atau center back sisi kanan seperti Skriniar? Karena kalau dia terbiasa main jadi full back kanan, dia jadi lebih cocok ngasih posisi Skriniar nih. Gue jadi ragu nih, jangan-jangan bukan De Vrij yang dijual. Jangan-jangan Skriniar. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Di timnas Jerman dia juga udah rutin banget mainnya. Coba gue lihat.
Di timnas Jerman kemarin di Euro dia selalu main, kemudian saat ini di Borussia Mönchengladbach dia 15 penampilan sudah, tapi belum mencetak gol dan assist sama sekali. Kemudian apalagi yang perlu teman-teman lihat sebentar ya. Gue lihat di bagian di situs WhoScore biasanya ada bagian karakteristik. Nah, kelebihan utama dari Matthias Ginter adalah aerial duel, passing. Jadi memang kelebihannya si Ginter ini dia dari sisi passing itu yang dibutuhkan di center back zaman sekarang kan. Punya kemampuan punya kemampuan passing. Sebentar, ada apa lagi yang bisa gua rangkumkan? Sudah tidak ada lagi di musim 2015-2016 dia main jadi bek tengah, tapi 10 laganya jadi bek kanan. Jadi memang dia ini sebetulnya sering dimainkan di sisi bek kanan dan usianya 27 tahun udah rutin membela Jerman, timnas Jerman maksudnya. Tapi mainnya masih di Borussia Mönchengladbach. Bukan di Bayern Munchen, bukan di Dortmund. Ini gimana nih menurut teman-teman nih? Jangan-jangan semenjana nih, khawatirnya di situ. Tapi Jerman selalu menghadirkan pemain-pemain hebat, dan yang gua khawatirkan adalah dia nggak punya kompatriot nih. Nggak ada. Dulu terakhir kali pemain Jerman yang back yang sukses di Serie A si Rudiger sih. Nah, waktu zamannya Chelsea Lampard, ini Ginter sempat dikait-kaitkan masuk ke Chelsea, apalagi di situ ada Rudiger, tapi akhirnya dia menolak. Kemudian di Jurgen Kloppnya Liverpool dia juga sempat dikait-kaitkan panas. Nah, ini nih lagi free transfer pemain yang sangat bagus di sisi belakang, tinggi tapi jago umpan, ketika dimainin jadi bek kanan terbukti statistiknya sering mencetak gol dan assist gratis. Makanya gue rasa itu yang menyebabkan Marotta bener-bener langsung kebut banget, gak kayak Onana kan yang kayak lambat banget. Nanti nih selepas Januari nih semua pemain sudah mulai berhak bernegosiasi dengan klub lain, dan si Ginter ini sudah secara terang-terangan menyatakan dia tidak akan melanjutkan kontrak. Kalau menurut teman-teman tolong dong komentarnya yang sering nonton Bundesliga, sebegitu hebatnya kah Ginter? Kalau dari postur cocok banget jadi center back tengah, tapi kalau dari pengalaman dia bermain dia akan sangat optimal di sisi back kanan, center back kanan, karena dia bisa maju kayak Bastoni. Gue nggak bayangin Bastoni Ginter, iya deh kayak Bastoni Ginter nih. Ininya sisi kiri sisi kanan kayaknya bukan De Vrij yang dijual, Skriniar, lalu kita akan beli Bremer untuk jadi pelapis. Wah, ini menarik sekali. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan tentang Ginter. Untuk teman-teman yang sering ngikutin tentang Ginter, silakan komen-komennya. Untuk ini perjudian banget ngebahas Ginter karena belum tentu ke Inter, makanya gue masukinnya di Cerewetin Bintang, bukan di Cerewetin Inter. Silakan kalau ada yang mau saran pemain-pemain mana saja yang kayaknya bikin penasaran, ntar gue cari tahu artikel-artikelnya. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Terima kasih banyak yang sering komen, yang sering ngasih saran. Sehat selalu untuk teman-teman semua. Bye bye, thank you.